Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Anak, bertemu lagi dengan Bu Yayu ya. Hari ini kita akan mempelajari fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Simak video ini hingga akhir dan perhatikan penjelasan Bu Guru dengan baik. Hari ini kita akan belajar fikih dengan materi sholat sunnah rawatib. Nah anak-anak, pernahkah kamu melihat seseorang di masjid yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dimulainya sholat wajib berjamaah? Jika pernah, itulah yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dilaksanakan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah anak-anak, tahukah kamu apa sih sholat sunnah rawatib itu? Ada yang tahu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Anak-anak, sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara sendiri ya, atau munfarid. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad disebut sholat sunnah mu'akkad atau sholat yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib mu'akkad. Itu yang sering dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad itu terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sesudah duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah anak-anak, perlu diketahui ya bahwa sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib itu sama ya dengan mengerjakan sholat fardu, namun yang membedakan hanya lafadz niatnya. Yuk kita sekarang belajar lafadz niat sholat sunnah rawatib. Nah Bu Yayu contohkan ya, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum duhur.
Nah anak-anak, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum duhur itu disebut apa ya? Ya betul, disebut sholat sunnah qobliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatad duhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Sekarang adalah niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah duhur atau ba'diyah duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah duhur karena Allah Ta'ala. Hikmah atau keutamaan dari sholat sunnah rawatib. 1. Menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang pernah kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 5. Akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Akan dibangunkan rumah di surga. Nah anak-anak, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.